Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Baiklah, kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Interpersonal Skill ya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kerjasama tim. Apa itu kerjasama tim? Kerjasama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Jadi, kerjasama tim ini pasti bekerja bersama-sama, ya. Kemudian, ciri-ciri kerjasama tim yang baik. Pertama, memiliki tujuan yang sama. Untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang besar, Anda harus bisa mengajari tim Anda kemana mereka berjalan, kenapa, dan bagaimana. Ya, ketika semua anggota tim mengerti bagian mereka masing-masing dari tujuan besar tersebut, keajaiban terjadi. Jadi kita harus mencari tahu dulu tujuan kita, ya, supaya kita sama tujuannya. Nah, kemudian nilai budaya yang setara. Apakah ya kalian pernah menemukan seorang kandidat yang memiliki semua skill yang dibutuhkan, namun tidak bisa bekerja sama di dalam tim? Nah, jadi kadang ada orang yang tidak bisa ya bekerja sama dalam tim. Dia hanya bisa bekerja sendiri. Itu mungkin karena tidak adanya kesamaan dalam budaya kerja. Jadi budayanya berbeda. Kandidat yang memiliki pengetahuan dan skill namun tidak memiliki passion dan kemampuan untuk bekerja sama akan mengalami kesulitan untuk berinovasi dan menyelesaikan agenda tim. Nah, jadi agak sulit ya untuk menyelesaikannya. Tim yang terbaik terdiri dari individu yang memiliki skill berbeda namun bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi harus saling bisa melengkapi ya. Bisa berbaur, nah bisa terjalin kerjasamanya. Kemudian saling apresiasi. Jadi tim yang benar bisa saling mengapresiasi, ya. Jadi bisa memberikan penghargaan, ya, dari hasil kerja masing-masing. Mereka semua berasa beruntung bisa melakukan pekerjaan yang menyenangkan bersama. Riset menunjukkan dampak dari apresiasi individu ke individu kepada performa masing-masing. Tim yang handal saling mengapresiasi ide, ya, skill, kemampuannya, dan persepsi, ya, pandangannya masing-masing. Kemudian, saling bisa mengandalkan dan diandalkan. Nah, jadi harus saling bisa, ya. Mempercayakan rekan kerja Anda adalah salah satu kunci utama dari kolaborasi yang efektif. Jadi untuk kolaborasinya kita harus saling percaya, ya. Nah, tim yang paling inovatif dan sukses mengandalkan satu sama lain dari kontribusi individu, manajer hingga sampai pemimpinnya, ya. Selanjutnya, konflik secara konstruktif. Jadi tim yang baik tidak selalu setuju dalam mengambil keputusan, ya. Namun, pada saat ada ketidakpersetujuan, mereka melakukan itu dengan cara yang sopan dan konstruktif. Jadi, kita sebagai anggota tim, jangan hanya langsung setuju dalam mengambil keputusan, apapun keputusannya. Jadi, kita boleh, kalau kita tidak setuju, kita kasih masukan atau saran dari kita untuk tim kita tadi, ya. Nah, itulah. Tetapi, cara kita memberikan masukan dan sarannya itu dengan cara yang sopan dan konstruktif. Jadi kita konfliknya secara konstruktif, ya. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor pendorong terjadinya kerjasama? Yang pertama, faktor pendorongnya yaitu motivasi pribadi. Nah, pertama dari diri individu, ya. Jadi motivasi pribadi berarti tujuan-tujuan pribadi dihimpun dalam usaha-usaha bersama untuk mencapainya. Nah, ini lebih ke tujuan pribadi kita. Kemudian yang kedua, itu kepentingan umum.
kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nah, berdasarkan tujuan yang dianggap bernilai tinggi, dapat memberi motivasi kepada orang-orang atau kelompok-kelompok dan organisasi untuk bekerja sama. Jadi ini lebih ke kepentingan umum, ya, kepentingan bersama. Nah, untuk orang-orang atau kelompok-kelompok atau organisasi. Selanjutnya, motivasi altruistik. Jadi motivasi altruistik itu bersumber dari keinginan seseorang untuk menolong pihak lain karena panggilan hati. Jadi kita menolong orang lain karena panggilan hati kita sendiri. Misalnya kelompok sukarela yang berniat menolong suatu pihak yang memerlukan bantuan. Nah, ini contohnya kalau kita kelompok yang mengambil sumbangan, kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan sumbangan tadi, ya, baik itu sumbangan karena sakit atau terkena bencana alam dan lain-lain. Kemudian tuntutan situasi. Ya, jadi tuntutan situasi itu adalah desakan karena berada pada situasi tertentu. Misalnya karena musibah banjir, orang-orang tergerak untuk menanggulanginya. Jadi kena musibah banjir, nah banyak orang yang tergerak untuk membantu, ya, menolong. Nah, baik menolong secara materi, ya, kasih uang atau sembako, ya, maupun kasih tenaga, ya. Misalnya merawat, ya. Nah, merawat terus mengobati, ya, misalnya menjadi perawat, nah mengobati orang-orang yang terkena musibah banjir, seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis kerjasama. Pertama, gotong royong. Nah, ini saling membantu, ya. Jadi kalau seandainya ada ini bersih-bersih, ya, antar RT, nah kita saling gotong royong, saling ikut membantu membersihkannya. Kemudian tawar-menawar atau bargaining. Nah, tawar-menawar ini biasanya lebih ke bisnis, ya. Kalau kita jual beli barang, nah pasti ada tawar-menawarnya, ya, baik konsumen, ya, maupun yang punya barangnya, ya, atau produsennya, ya, seperti itu, atau yang punya tokonya. Nah, kemudian joint venture. Nah, ini kerjasama, ya, sejenis kerjasama. Kemudian ada kerjasama multilateral. Nah, kemudian ada cooptation, kemudian ada koalisasi, ya, kemudian ada kerjasama bilateral. Jadi banyak, ya, jenis-jenis kerjasamanya ini. Kemudian apa itu manfaat kerjasama? Jadi termasuk salah satu sebuah aspek dalam kolaborasi yang bertujuan, ya, ada yang ingin dicapai. Jadi sebenarnya manfaatnya itu, ya, salah satunya untuk mencapai apa yang diinginkan, ya, mencapai tujuannya. Jadi mengingat hal ini jelas bahwa kerjasama ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bekerja sama. Jadi ini saling mendapat, ya, manfaat, ya, dari pihak-pihak yang saling bekerja sama. Jadi kalau kita saling bekerja sama, kita sama-sama mendapat manfaat atau sama-sama mendapat keuntungan. Nah, bukan sama-sama mendapat kerugian. Selanjutnya, kerjasama juga memiliki beberapa keunggulan atau manfaat, diantaranya sebagai berikut, ya. Jadi pertama, kerjasama mempromosikan dengan upaya individu untuk bekerja lebih efektif, produktif, dan efisien. Nah, kedua, kerjasama untuk mempromosikan penciptaan sinergi untuk mengurangi biaya operasi dan meningkatkan daya saring, ya. Ketiga, kerjasama mempromosikan persaingan dalam mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas. Kemudian, kerjasama untuk mendorong terciptanya adanya sebuah hubungan yang harmonis antara pihak-pihak terkait dan memperkuat rasa solidaritas. Selanjutnya, kerjasama juga untuk mendorong adanya partisipasi dalam situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungan Anda, sehingga Anda secara otomatis berpartisipasi dalam pelestarian kondisi yang baik.
Kemudian kerjasama untuk menciptakan sebuah praktik yang sehat dan untuk meningkatkan semangat terhadap kelompok. Selanjutnya ada contoh-contoh kerjasama tim. Jadi beberapa contoh kerjasama dalam tim diantaranya adalah menghargai perbedaan pendapat. Nah, jadi kita harus menghargai ya kalau adanya perbedaan pendapat. Jadi jangan selalu kita mau pendapat kita yang benar. Kemudian bersikap saling percaya. Nah, kita harus saling mempercayai semua anggota tim kita. Jangan sampai ada yang merasa seperti tidak percaya ya atau takut dibohongi seperti itu. Nah, kemudian melakukan kegiatan bersama. Jadi ya kita bareng-bareng ya mengerjakannya. Kemudian menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama. Nah, kalau ada masalah kita cari solusinya juga bareng-bareng atau bersama-sama. Dan saling melakukan komunikasi yang intensif serta efektif. Jadi komunikasi ini yang paling penting ya. Jadi harus selalu berkomunikasi ya. Nah, contoh-contohnya yaitu menghargai perbedaan pendapat. Jadi kita harus menghargai perbedaan pendapat tadi ya. Kita menghargai pendapat orang lain yang mungkin kurang kita setujui namun harus tetap kita hargai. Kadang perbedaan pendapat itu ya pasti sering kita jumpai. Kemudian kadang pendapat orang lain itu lebih baik dari pendapat kita sendiri. Nah, jadi kita harus hargai ya. Bisa saja kita dengan menggunakan pendapat orang lain tersebut malah hasilnya lebih baik seperti itu. Kemudian bersikap saling percaya. Jadi saling percaya kepada rekan tim ya, kepada atasan dan bawahan sekalipun dalam bekerja sama. Jadi kita tidak hanya percaya kepada rekan tim, tapi percaya juga kepada atasan kita, pimpinan dan bawahan kita juga ya. Selanjutnya, melakukan kegiatan bersama. Jadi saling melakukan kegiatan apapun secara bersama agar kerjasama tim yang dijalin semakin baik dan bagus. Jadi kita harus saling ya melaksanakan kegiatannya itu bersama-sama. Jadi apapun agenda pekerjaan kita yang mau kita kerjakan dalam tim kita harus kita kerjakan bersama-sama. Jangan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kemudian menyelesaikan suatu masalah bersama. Nah, menyelesaikannya secara bersama dengan anggota tim, tidak melakukannya sesuai kehendak diri sendiri. Jadi, kalau ada masalah, kita mau menyelesaikannya atau memecahkannya, kita mau mencari solusi, ya kita harus menyelesaikannya itu bersama-sama ya. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri ya. Nanti jangan sampai sendiri-sendiri menentukan solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita harus sama-sama mencari solusinya untuk menyelesaikan masalahnya supaya selesai. Kemudian komunikasi yang intensif serta efektif. Jadi sering melakukan komunikasi terhadap sesama rekan tim agar tidak terjadi salah paham dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi ya. Jadi harus sering berkomunikasi dengan anggota timnya supaya tidak terjadi salah paham. Biasanya kalau kita jarang berkomunikasi bisa terjadi miskomunikasi. Nah, kalau sudah miskomunikasi pasti akan terjadi salah paham ya. Kemudian kita juga harus memiliki percaya diri kepada semua rekan tim kita ya. Jadi jangan sampai kita tidak percaya. Nah, karena kepercayaanlah yang bisa mendukung kita untuk bekerja sama dalam tim lebih baik. Baiklah, sekian materi tentang kerjasama tim pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan salam budi luhur.